dengan syariat biiznillahi azza wa jalla. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program Jemaah Bertanya Ustadz Menjawab. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustadz Maududi Abdullah LC hafizahullahu taala. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon juga salawat ini bisa tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Baik Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di program ini kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari antum di 0811 755 0606. Atau antum juga bisa nanti melayangkan pesan singkat di layanan WhatsApp ataupun juga SMS di nomor yang sama. Sebelumnya kita sapa dulu guru kita yang sudah hadir di studio, Ustadz Maududi Abdullah LC hafizahullahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustadz. Taib. Pemirsa TV dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita masuk ke pertanyaan atau menjawab pertanyaan antum di 0811 755 0606, kita ingatkan untuk antum yang menelpon langsung untuk lebih fokus ke telepon, tidak ke TV-nya, atau dimatikan saja TV-nya biar lebih jelas pertanyaan yang akan disampaikan ataupun jawaban yang akan diberikan nanti oleh Ustadz. Baik Ustadz, kita langsung saja ke pertanyaan. Mohon izin Ustadz. Betul. Kita bacakan pertanyaan pertama sambil menunggu telepon di 0811 755 0606. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan sholat azan Ustadz. Ini berkenaan dengan waktu azan. Ustadz, apa boleh kita berbuka mengikuti waktu jam masuk sholat tanpa menunggu azan? Karena ghari masjid di sekitar saya makan dulu baru azan, sehingga waktu tertunda beberapa menit. Syukran jazakallahu khairan Ustadz. Nah Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat karunia dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada kita hamba-hambanya, terutama yang bisa menjalankan aneka ragam ketaatan dan bisa berhenti dari aneka ragam kemaksiatan di bulan yang penuh berkah ini yang bernama Ramadan. Ini adalah nikmat yang sangat besar, karunia yang tiada tara dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga siapapun di antara kita yang menyaksikan acara ini pada kesempatan yang berbahagia ini benar-benar dia berusaha sekuat tenaga untuk pertama menghentikan seluruh maksiat, dua mencoba untuk maksimal dalam taat. Semoga bisa melanjutkan itu sampai ke penghujung Ramadan dan dengannya meraih kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan, fadail yang ada pada bulan Ramadan. Sembari kita berdoa semoga kemampuan untuk bertahan sampai akhir Ramadan membuat dia yakin bahwa setelah Ramadan pun insya Allah bisa. Walau tentunya rintangannya akan lebih berat daripada rintangan di bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Pertama, syaitan sudah bebas dari belenggunya. Kedua, hari-hari siangnya akan diisi dengan makanan dan minuman, sehingga membuat hawa nafsunya akan lebih kuat dibanding pada saat dia menjalani siang dengan lapar dan haus, yang membuat hawa nafsu itu terbendung dengan lapar dan terbendung dengan haus.
Oleh karena itu Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya puasa adalah tameng untuk syahwat. Sehingga dianjurkan untuk para pemuda yang belum menikah karena kurangnya kemampuan finansial untuk menikah, maka Nabi SAW menganjurkan untuk banyak berpuasa, karena puasa adalah tameng atas nafsu dan syahwat. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita bertemu di acara kita yang berusaha kita laksanakan di saat Allah berikan kemudahan dan kesempatan dan kemampuan, dan semua urusan langit dan bumi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan pertama sudah kita dengarkan, yaitu saudara kita yang sedang berpuasa bertanya, bagaimana kalau saya berbuka puasa sesuai dengan waktu sholat yang ada tertera di rumah saya dengan jadwal-jadwal yang ada, dan saya tidak mengikuti azan dari masjid karena saya tahu di masjid itu muadzin atau garim dalam bahasa kita di sini yang akan azan, dia makan dulu baru azan. Pertama kita mengatakan bahwa adalah kesalahan garim yang harus ditinggalkan kalau memang garim itu atau muadzin itu makan dulu, makan besar. Kalau yang dia lakukan makan besar dulu baru azan, ini kesalahan yang sangat luar biasa. Tapi kalau garim itu hanya sekedar makan hal yang membatalkan puasa, mungkin dia makan 1 butir kurma, 2 butir kurma, 3 butir kurma, lalu dia minum setelah itu dia azan, maka itu benar. Insyaallah ta'ala. Itu tidaklah memberatkan untuknya. Namun kalau seandainya dia mau minum saja dulu, kemudian dia azan, setelah azan dia kemudian lanjutkan lagi makan sesuatunya, maka ini akan lebih afdal. Karena minum hanya membutuhkan sedikit waktu untuk membatalkan puasa. Adapun kalau memang muadzin itu makan dulu, antum tahu persis makan dulu dia. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk makan? 10 sampai 15 menit. Baru setelah itu dia azan. Allahu a'lam, ini aneh. Dan rasanya kalau di negeri kami di sini itu rasanya nggak mungkin. Kalau muadzin itu makan besar dulu baru kemudian dia azan. Tapi entahlah, di negeri saudaraku atau saudariku yang bertanya, kita tidak tahu apakah benar dia makan dulu atau tidak. Satu, yang kedua, apakah di dekat wilayah Anda hanya ada satu masjid itu saja? Tak mungkin mendengar azan dari masjid yang lain. Sehingga memang terpaksa harus mengikuti azan yang ada di masjid itu saja dengan kondisi garim atau kondisi muadzin yang seperti itu. Kondisi marbot yang seperti itu. Kalau seandainya ada masjid lain, akan nampak bahwa azan berkumandang, sementara di masjid yang marbotnya makan besar dulu baru azan, akan ketahuan dia terlambat 10 sampai 15 menit. Tapi sekali lagi Anda merasa aneh dalam pertanyaan ini kalau seandainya yang ditanyakan itu adalah makan besar. Hampir Anda tidak bisa membayangkan ada seorang muadzin yang melakukan itu. Sekiranya yang Anda maksud bukan makanan besar, tapi hanya 1, 2, 3 butir kurma kemudian minum, maka lebih baik Anda menunggu azan dibanding berbuka dengan berpatokan kepada waktu yang ada di rumah Anda. Kenapa? Ini lebih ihtiyat. Ini lebih berhati-hati. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara kita yang bertanya mengenai perihal waktu berbuka puasa ini bisa lebih memahami dari jawaban Ustaz. Sambil kita menunggu telepon di 0811-755-0606, Antum bisa melayangkan pertanyaan juga di layanan WhatsApp ataupun langsung menelpon. Dan kita ingatkan kembali untuk Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun Antum dan Antuna berada, tanpa terasa kita sudah berada di 12 Ramadan untuk tahun ini 1445 Hijriah. Ini lebih fokus ke telepon saja, matikan TV-nya atau dikecilkan saja volume TV-nya biar lebih jelas pertanyaan ataupun jawaban nanti akan disampaikan oleh guru kita. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, Ana izin bertanya, apakah puasa yang di pertengahan wanita qadarullah mendapatkan
halangan bulanannya. Dapatkah pahala puasa Ustadz? Dan apakah seperti biasa doa buka puasanya? Jazakallahu khairan Ustadz. Tolong diulang lagi, ada hal yang belum jelas. Taib. Apakah puasa yang di pertengahan, maksudnya ketika wanita berpuasa di pertengahan qadarullah dapat halangannya Ustadz, alias haid datang. Apakah pahala puasanya dapat, dan apakah berbukanya doa buka puasanya seperti biasa? Jazakallahu khairan Ustaz. Tidakkah antum para pendengar Asil TV merasa ada yang aneh dalam pertanyaan? Karena Anda merasa aneh, Anda minta diulang lagi. Baik. Ketika diulang lagi, Anda masih merasakan hal yang aneh. Baik Ustaz, Anda ulang kembali. Tidak perlu, cukup. Anda hanya ingin meyakinkan tadi Anda tidak salah dengar. Nah, Ustaz. Dan ternyata memang tidak salah dengar. Saudara kita atau saudari kita bertanya tentang dia datang haid di pertengahan puasa. Berarti sekitar jam 12, sekitar jam 11, sekitar jam 1, jam setengah 2. Lalu dia bertanya apakah berbukanya itu baca doa biasa untuk berbuka puasa. Berbukanya ada di mana? Berbukanya nggak ada. Karena berbuka itu adalah orang yang melanjutkan puasanya sampai habisnya waktu untuk berpuasa, yaitu tenggelamnya matahari. Baru dia kemudian iftar, berbuka pada waktunya. Itu yang disebut berbuka. Adapun ketika Anda haid saudariku jam 1 siang, jam 2 siang Anda haid, kemudian Anda sengaja makan setelah haid, makannya Anda setelah haid itu datang, bukan disebut berbuka. Sehingga Anda bertanya apa yang harus dibaca, apakah sama dengan doa berbuka puasa di hari-hari biasa. Anda pada dasarnya tidak ada berbuka puasanya. Kenapa? Puasa Anda tiba-tiba putus disebabkan Anda harus taat kepada Allah untuk tidak berpuasa. Dengan datangnya sebuah kodrat yang memang itulah kodrat wanita yang Allah tabaraka wa ta'ala takdirkan, yaitu datangnya bulanan, datangnya haid. Ya. Oleh karena itu tidak ada puasa. Apakah saya berpahala Ustadz? Intinya adalah puasa Anda tidak ada. Apakah di setengah yang awal itu Allah memberikan kepada saya pahala karena saya berpuasa? Allahu a'lam. Ada di sisi Allah, namun yang puasa 1 hari Anda tidak dapat. Apakah Allah akan menghitung? Insya Allah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan rahmatnya Maha Luas. Pasti di antara effort yang sudah kita lakukan, usaha yang kita lakukan, dan ibadah yang kita lakukan ini, tak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Untuk pertanyaan berikutnya, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya sambil kita tunggu telepon di 0811-755-0606 untuk antum yang ingin bertanya permasalahan seputar agama kita, dan khususnya untuk di bulan Ramadan ini kita lebih fokuskan ke pertanyaan seputar ibadah puasa dan juga Ramadan. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika ada abang kami yang berkunjung ke rumah di saat puasa dan dia tidak berpuasa Ustadz, apakah berkewajiban kami menyiapkan makanan buat abang yang berkunjung ke rumah? Pada dasarnya emang tidak pernah berpuasa sebelumnya. Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, semoga orang yang disebut dalam pertanyaan diberi hidayah oleh Allah. Semoga orang yang disebut dalam pertanyaan itu diberikan hidayah oleh Allah. Dibukakan hatinya untuk mau taat dan patuh kepada Allah. Semoga Allah lunakkan hatinya untuk mau meyakini bahwa ibadah puasa adalah wajib dan dia harus berpuasa. Karena kalau tidak itu bahaya besar untuk dirinya. Bahaya besar menantinya. Meninggalkan pekerjaan yang dia hukumnya adalah wajib, itu satu kata pasti Allah murka. Satu kata pasti Allah murka. Dan apabila Allah murka kepada seseorang, kemudian dia tidak mendapatkan maaf dari Allah, maka ya wailah, ya wailah, ya wailah. Alangkah celakanya dia, alangkah binasanya dia. Alangkah hancurnya dia. Maka orang yang melanggar maksiat kepada Allah, melakukan maksiat kepada Allah dan melanggar aturan Allah, dia menzolimi dirinya dengan cara mendatangkan murka Allah kepada dirinya. Dan kalau Allah sudah murka,
dan membuat keputusan tak akan mendapatkan hidayah, ini pekerjaan yang sangat berat, konsekuensi yang sangat-sangat berat. Maka tidak ada kata putus asa. Rasul tidak pernah putus asa mendakwahi paman beliau sampai pamannya menghembuskan nafas paling terakhir. Baru kemudian Nabi berhenti. Untuk saudaraku yang bertanya, saya menjawab, jangan siapkan makanan. Biarlah dia marah, biarlah dia ngamuk, biarlah dia benci kepadamu. Asal jangan kau dibenci oleh Rabb-mu, melihat engkau memfasilitasi orang melanggar aturan Allah. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara yang bertanya bisa memahami jawaban Ustaz. Untuk pertanyaan yang sudah masuk kembali di 0811-755-0606. Kita informasikan kembali untuk Bapak Ibu pemirsa Asil TV, Ikhwani wa Akhwati Fiddin dimanapun antum dan antum berada yang bisa menyimak siaran kita untuk hari ini. Untuk bisa langsung menelpon untuk pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan dan ibadah puasa di 0811-755-0606. Insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh guru kita Ustaz Maududi Abdullah Elsi Hafizahullah Ta'ala. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz di kampung Ana. Baik, kita ke telepon dulu Ustaz. Baik. Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, dengan Ibu siapa dan di mana? Ibu Nur di Taluk Kuantan, Kuancing. Baik. Silakan Ibu pertanyaannya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz. Tafadhali. Kan lagi bulan puasa, jadi tetangga saya satu iman dengan saya, tapi dia jarang puasa, anaknya puasa. Jadi saya ingin sekali berbagi apa yang saya masak, apa yang saya buat. Saya ingin berbagi dengan dia, tapi karena nengok tingkah laku orang tuanya, saya jadi ulur. Ulang Bu. Yang awal tadi saya mau berbagi dengan dia waktu mau buka. Ibu, tapi Ibu, orang halo. tuanya saya jelas tidak puasa. Halo. Ibu ulang dari awal karena ada yang terlewat tadi saya dengarnya. Ya. Ya, silakan Bu. Saya kan tetangga saya kan orang satu iman dengan saya. Baik. Islam. Jadi saya mau berbagi waktu buka dengan dia, tapi lantaran saya tengok orang tuanya tuh jarang puasa. Baik. Tapi anaknya ada yang puasa satu orang. Jadi Baik. saya mau berbagi, tapi kata hati saya tengok orang tuanya seperti itu, tidak puasa, orang tuanya, ibunya, bapak, cuma anaknya ada yang puasa. Ya, baik. Kayak mana tuh Ustaz kalau saya bagi itu? Yang kedua Ustaz. Ya. Oh, masalah apa ini? Sholat. Saya kan sholat di rumah 5 waktuan semalam. Jadi apakah menunggu azan selesai di masjid baru sah sholatnya, atau sedang lagi azan saya langsung sholat di rumah? Baik mana itu Ustaz? Baik. Itu saya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Pertanyaan Ibu kita balik. Tanya nomor 1 jadi nomor 2, nomor 2 jadi nomor 1. Baik. Pertama masalah sholatnya seorang wanita di rumah. Kapan dia boleh sholat? Boleh sholatnya seorang wanita di rumah apabila waktu sholat sudah masuk. Apabila waktu sholat sudah masuk, maka sudah boleh sholat. Kapan waktu sholat masuk? Ada keterangannya dalam agama kita. Ada keterangannya dalam agama kita. Subuh, waktu sholat masuk apabila fajar shadiq sudah muncul. Zuhur, maka waktu sholat adalah apabila bayangan sudah tergelincir ke arah timur. Berarti matahari sudah ke barat, maka bayangan mulai ke timur. Asar, apabila bayang-bayangan sudah sama jaraknya dengan tinggi badan tinggi aslinya. Berapa tinggi kita? 1,68, 1,7 meter, maka bayang-bayang kita juga 1,7. Berarti sudah sama bayang-bayang kita dengan bayang-bayang kita dengan panjangnya dengan diri kita. Maka sudah masuk waktu sholat asar. Kapan masuknya waktu sholat maghrib? Telah tenggelam matahari. Kapan waktu sholat isya? Telah hilangnya syafaq yang ada di ufuk barat.
Inilah dia tanda-tanda yang Allah letakkan di alam untuk dilihat oleh mata akan waktu sholat. Dan ini adalah mi'yar, ini adalah takaran yang benar dan takaran yang dijadikan takaran oleh agama Allah. Jadi penglihatan mata terhadap sesuatu yang ada di alam semesta. Taib, Ustadz, sekarang ini orang tidak lagi mengarahkan penglihatannya untuk menentukan waktu sholat dengan apa yang tadi ada. Orang sudah sholat pakai jam-jam. Subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Saya mengatakan bahwa bukan itu takarannya. Takaran yang sebenarnya bukan jam itu. Bukan jam itu dan menit itu. Takaran yang sebenarnya adalah yang tadi. Nabi SAW ketika bicara waktu sholat, Nabi tidak bicara jam. Nabi bicara kondisi alam. Ketika jam-jam ini diterapkan, pertama saya ingin ingatkan saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, bukan itulah takaran yang sebenarnya. Takaran yang sebenarnya tidak apa yang kita katakan di awal. Dan Rasul mengajarkan seperti itu kepada para sahabat dan mengajarkan orang-orang yang datang sengaja ingin bertemu Rasul, ingin tahu waktu sholat itu kapan waktunya. Maka Nabi mengajarkan dengan cara yang tadi. Lalu bagaimana dengan waktu ini? Kita katakan tadi bukanlah standarisasi waktu untuk sholat. Standarisasinya bukan tanggal, jam dan menitnya. Taib. Sekarang kita sudah tidak bisa lagi punya kelemahan dalam melihat fajar shadiq, dan punya kelemahan kita dalam melihat matahari tenggelam. Lalu manusia berpatokan kepada kalender yang ada jamnya. Apalagi di bulan Ramadan, biasanya orang rame-rame bagi-bagi sesuatu yang disebut dengan imsakiyah, yang dalamnya ada jadwal waktu sholat dari subuh sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, dan sampai isya, dan ada dalam satu lembaran. Namun kadang-kadang lembaran itu diisi dengan oleh iklan bisnis, iklan komersial. Sekiranya tidak dibawa ke masjid tidak apa-apa. Kalau di rumah kita nggak apa-apa. Tapi hati-hati pengurus masjid, kalau seandainya iklan komersial itu dibawa masuk ke dalam masjid dan digantung di dinding masjid, itu tidak boleh. Karena itu adalah bagian daripada perdagangan yang tidak boleh dibawa ke dalam masjid. Mungkin ada iklan kacamata, ada iklan umroh, ada iklan ya. Kalau ingin dimasukkan masjid, potong dulu. Potong, kemudian baru tempelkan di masjid, tidak ada iklannya. Kita bertanya kepada para ulama tentang waktu yang ada di negeri kita, para muadzin adzan dengan waktu-waktu itu. Kata para ulama mengatakan, apakah waktu itu bertabrakan menurut ilmu kalian dengan standar asli jadwal waktu sholat? Kalau bertabrakan, tinggalkan itu, kembali kepada jadwal asli, kembali kepada takaran asli. Sekiranya tidak bertabrakan, maka ini adalah sesuatu yang sah untuk diikuti. Maka apabila sudah masuk waktu, wanita sudah boleh sholat. Pertanyaannya tadi adalah, apakah nunggu azan selesai? Atau boleh saya sholat walaupun azan belum selesai? Soal boleh ya boleh. Namun sebaiknya dengarkan azan, sambut seruan azan, berdoa setelah azan, baru sholat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua kita jadikan yang pertama. Ada pertanyaan yang pertama yang kita jadikan kedua, soal ibu ingin berbagi makanan untuk berbuka puasa kepada tetangga yang ibu ingin berbagi. Namun melihat perangai orang tuanya, saya nggak jadi berbagi. Wallahu a'lam, menurut saya ibu salah melihat orang lain lalu kemudian nggak jadi beramal soleh, melihat orang lain namun kemudian nggak jadi beramal soleh. Salah. Apalagi ibu berbaginya kepada orang yang sedang berpuasa. Ibu berbaginya kepada orang yang akan mendatangkan pahala untuk ibu ketika dia berbuka puasa dengan makanan yang ibu berikan kepadanya. Seharusnya perilaku orang tuanya, atau perilaku anaknya, atau perilaku suaminya, jangan kita beratkan ke dia.
Jangan kita bebankan di pundaknya, karena manusia memikul dosa masing-masing, sebagaimana manusia membawa pahala masing-masing. Maka jangan gara-gara orang tua, kemudian keinginan kita untuk berbaik kepada anaknya, kita urungkan niat, maka yang lebih baik adalah lanjutkan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu yang bertanya dari Taluk Kuantan. Insya Allah. Kita tunggu telepon kembali untuk antum dan antuna Bapak Ibu pemirsa Asil TV yang menyimak kita di kesempatan hari ini di 0811755606. Sambil menunggu telepon, kita bacakan juga pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita. Ustaz, kita bacakan, Ustaz izin. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, di kampung Ana sholat tarawihnya cepat-cepat Ustaz. Sementara di kampung sebelah itu 5 kilo dari tempat Ana ada sholat tarawih yang tenang. Apakah Ana boleh sholat tarawih di kampung sebelah? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah. Ya jelas boleh. Jelas bolehnya. Karena sholat yang cepat-cepat hilang tuma'ninah. Sholat yang cepat-cepat kehilangan khusyuk. Sementara di masjid yang jaraknya 5 kilo dapat tuma'ninahnya lebih sempurna. Dapat khusyuknya lebih sempurna. Lalu kemudian Anda bertanya, bolehkah saya ke negeri, ke kampung sebelah untuk sholat berjamaah untuk mendapatkan itu yang tadi? Saya malah mengatakan, kok aneh? Kenapa Anda merasa tidak boleh? Padahal di sana kesempurnaan ibadahnya dapat. Kesempurnaan ibadahnya dapat. Maka silahkan Anda bergerak menuju cara dan menuju tempat, menuju cara beribadah yang lebih baik, cara ibadah yang lebih benar, cara menjalani ibadah yang lebih baik, dan itu lebih diutamakan daripada tempat. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya mengenai pertanyaan sholat tarawih tadi. Kita kembali informasikan untuk Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada untuk bisa langsung menelpon untuk pertanyaan yang ada di 0811755606. Kita bacakan lanjutan pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih seputar sholat tarawih Ustadz. Nah. Sebenarnya ukuran tumak-ninah dalam sholat tarawih itu seperti apa Ustadz? Jazakallahu khairan. Tumak-ninah adalah Anda diam bagaikan robot sesaat. Anda diam bagaikan robot sesaat. Itulah dia tumak-ninah. Berapa takarannya? Sekira-kira Anda bisa membaca 2 kali Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Ini yang Anda tahu takaran tumakninah yang benar, yang paling rendah dari para ahli ilmu. Sekira-kira itu. Tapi kalau Anda bacanya 1 kali, namun saking pelannya Anda membaca sama dengan orang yang membaca takaran tadi dengan 2, maka sudah dapat. Seperti Anda baca Subhana Rabbiyal Azim. Kan panjang itu. Nah, namun lebih panjang lebih baik, lebih tenang dirimu dalam melaksanakan sholatmu lebih baik, lebih khusyuk, lebih baik. Dan jangan biasakan mengambil takaran-takaran minimal. Karena Anda pasti ketika ingin ibadah, ingin pahala yang maksimal. Hal yang salah apabila Anda ingin dapatkan pahala maksimal dengan Anda melakukannya minimal. Maka kalau ingin yang maksimal, harusnya Anda juga melakukan hal yang maksimal. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke telepon. Baik, silahkan. Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Situbondo, Ustaz. Baik, silakan Ibu pertanyaannya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Fika barak. Ini Ustaz mau tanya. Kan kalau sunnah kan di rumah kan boleh gitu Ustaz. Kayak anak itu kan di salat sunnahnya, salat tarawihnya di rumah gitu Ustaz. Nah. Sedangkan di masjid begitu cekatnya kan gitu. Jadi salat di rumah. Gimana ini kalau merasa terganggu dari ini Ustaz, dari tua itu seperti tadarusan itu Ustaz ya. Soalnya yang mengganggu itu ada ini Ustaz, ada 2 masjid itu Ustaz.
Kadang anak tuh sholatnya belepotan gitu Ustaz ya. Itu yang pertama, sah apa enggak gitu Ustaz. Itu yang kedua Ustaz, anak kan kalau sholat witirnya kan jam 2 atau jam 3 itu Ustaz. Sedangkan orang siaran-siaran itu ya Ustaz ya, yang mengganggu, yang terasa terganggu, anak ada 3 tempat Ustaz itu. Jadi anak saking saking sebelnya kepada orang-orang yang menjerit-jerit membangunkan orang yang sahur itu Ustaz. Anak bilang gini, ya Allah mohon tutup mulutnya ya Allah agar tidak mengganggu kami ya Allah gitu. Boleh nggak Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Kepada saudariku, barakallahu fiik, ketahuilah bahwa kalau Anda sholat di rumah sendirian, itu bagus. Kalau Anda sholat ke masjid, itu juga bagus. Dua-duanya bagus. Dua-duanya baik. Itu yang harus difahami oleh banyak kaum wanita di zaman sekarang yang gulu berlebihan dengan mengatakan wanita harus sholat di rumah. Harus. Jangan sholat ke masjid. Itu ada pemahaman yang terlalu ekstrim. Siapa yang mengatakan itu? Kecuali engkau dengan kejahilanmu tentang agama Allah. Wahai orang-orang yang mengatakan itu, dan saudara kita yang bertanya di situ Bondo itu tidak melakukan itu, tapi hanya saya mengingatkan yang seperti itu karena bertemunya akhwat-akhwat yang mengatakan jangan sholat ke masjid, jangan sholat di rumah, wanita itu sholat di rumah. Maka Anda telah melarang hal yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan para wanita sholat bersama Rasul di masjid. Jadi sholat wanita di masjid bagus, baik dan bagus. Sholat wanita di rumah baik dan bagus juga. Dua-duanya baik dan dua-duanya bagus. Namun di hitungan pahala yang di rumah lebih afdol daripada di masjid. Begitu cara memahami yang benar. Kalau kemudian ibu sholat di rumah, pertama lebih afdol secara tempat. Dan yang membuat ibu sholat di rumah adalah karena di sana terlalu cepat sholatnya. Saya nggak bisa tumakninah, saya tidak bisa khusyuk. Akhirnya saya sholatnya di rumah agar bisa lebih tumakninah dan khusyuk. Maka semakin bagus sholatnya. Maka ini jawaban kita dalam masalah ini. Datang permasalahan berikutnya. Namun kalau saya sholat di rumah dan saya agak lama sholatnya, setelah mereka selesai sholat berjamaah tarawih di masjid, lebih cepat tentunya dari saya, sehingga saya masih sholat ketika mereka sudah bubar. Ternyata mikrofon masjid, sound speaker masjid, sound system masjid itu menyuarakan suara dari dalam masjid, anak-anak yang baca Quran, anak-anak yang tadarusan atau pengajian-pengajian yang membuat saya terganggu, kata sang ibu yang bertanya. Membuat saya terganggu. Maka pertama saya katakan, berusahalah untuk tidak terganggu. Berusahalah untuk tidak terganggu. Dan itu bisa insya Allah. Kita bisa mendapatkan ketenangan walau ada suara hiruk pikuk. Kita bisa mendapatkan tuma'ninah walau suara mengganggu sampai ke rumah kita dengan kegiatan-kegiatannya. Latihan. Saya bukan mengatakan itu bagus, bukan. Latihan untuk bisa konsentrasi walau ada suara yang masuk. Insya Allah bisa. Dan jangan salahkan saudara-saudara kita yang membaca Al-Quran di speaker, di sound masjid, jangan salahkan. Ya kecuali kalau memang mereka tidak membaca Al-Quran, mereka membaca hal yang aneh-aneh, atau mereka bersenandung-senandung, itu baru salah. Namun kalau mereka membaca Al-Quran dan Anda terganggu ketika Anda sholat di rumah, maka yang harus Anda lakukan adalah berusaha untuk tidak terganggu. Dan itu bisa latihan. Nah, insyaallah ta'ala semoga Anda berhasil. Kemudian Anda bertanya lagi, saudariku, bahwa saya sholat witirnya sengaja saya akhirkan di sepertiga malam terakhir. Masya Allah.
maka waktunya dapat lagi lebih afdal. Kalau tadi tempatnya, kaifiatnya, sekarang malah waktu. Waktu 2 atau 1/3 malam yang terakhir, maka itu lebih afdal daripada 2/3 malam yang sebelumnya. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala turun sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Anda sholat witir, terdengar lagi suara hiruk pikuk di corong yang sama, di sound yang sama, yang tadinya baca Quran malam, yang ininya sahur. Kami ingatkan kaum muslimin dan muslimat untuk segera bermakan santap sahur, karena waktu untuk sahur masih sedang tersisa 20 menit lagi bagi barang siapa. Seperti yang kita dengarkan dari rumah, kita juga mendengarkan itu dari kaum muslimin. Maka sama saja dengan jawaban saya tadi, berusahalah untuk bisa sholat tak terganggu dengan suara itu. Walau terdengar suaranya, tapi Anda bisa fokus sehingga seolah-olah tak ada suara itu ketika Anda sholat. Seolah-olah tidak mendengarnya, padahal Anda mendengarnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya dari Ibu di Situbondo. Mudah-mudahan bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita kembali tunggu telepon Bapak Ibu, antum dan antuna semua yang ada di 0811755006. Baik, sambil menunggu telepon, oh ya, kita coba terima telepon yang sudah masuk. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Dewi Jumrati. Baik, silakan pertanyaan Ibu kepada Ustaz. Begini Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Silakan Bu. Kok nggak ada? Silakan Bu. Ibu. Begini Ustaz, ini masalah sholat yang khusyuk ini. Ya. Saya merasa kalau sholat itu masih sangat sulit untuk yang namanya khusyuk, itu mungkin jauh dari kata khusyuk gitu Ustaz. Cuma saya selalu berusaha kalau sholat itu saat saya membaca, bibir membaca, hati juga membaca, di pikiran juga membaca. Jadi begini Ustaz, misalkan dalam dia saat sholatnya Ustaz, dalam 1 rakaat itu saya bisa Ustaz, bisa sama-sama membaca pikiran, hati, dan bibir. Tapi nanti kalau ada setelah rakaat kedua, kadang saya bisa ingat sesuatu atau dengar sesuatu terus, yang pikirannya kemana, mulutnya bisa baca. Terus nanti ingat lagi, balik lagi seperti itu gitu kan. Diulangi lagi di saat berikutnya gitu. Yeah. Itu salah satu usaha saya untuk bisa khusyuk gitu. Tapi yang sering kali terjadi itu seperti itu. Kadang di saat kedua saya pikirannya masih terganggu, masih dengar orang ngomong, masih mikirin tadi ini begini gitu. Yeah. Jadi maksud yang mau saya tanyakan di sini, ketika sholat saya yang seperti itu bisa dikatakan sah. Terus bagaimana triknya supaya saya bisa berusaha bisa lebih khusyuk begitu Ustaz. Karena ya namanya kalau ibu-ibu itu kan di rumah Ustaz, yang ngomong, yang pokoknya banyak lah yang begitu. Cuman saya selalu berusaha kalau mulut saya membaca, hati saya membaca, pikiran saya juga ikut membaca, saya tidak terdengar. Tapi pasti misalkan sholat yang 4 rakaat, dalam 1 rakaat itu siapa yang kena, kadang 2 rakaat. Terus begini Ustaz, satu lagi Ustaz, kalau saya sholat misalkan 4 rakaat terus rakaat pertama langsung berdiri. Nah rakaat kedua saya lupa Ustaz, langsung berdiri juga. Setelah saya berdiri itu bagaimana Ustaz? Apakah saya kembali duduk untuk tahiyat atau saya lanjut? Atau bagaimana Ustaz? Baik. Saya rasa itu saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz. Untuk ibu yang bertanya tentang khusyuk di dalam sholat dan membeberkan kepada kita apa yang terasa oleh beliau dan bagaimana beliau berusaha untuk khusyuk, maka barakallahu fiik, Anda telah berusaha untuk khusyuk dan lanjutkan usaha itu.
Dan sehebat apapun manusia berusaha untuk khusyuk, di zaman kita sekarang ini, syaitan pintar saja untuk menarik kita untuk tidak khusyuk. Itu kita sudah berusaha, kita sudah optimal dalam untuk khusyuk. Namun ada saja cara syaitan, mahir sekali dia untuk membuat kita tidak khusyuk. Ingat ini, ingat itu, pikirkan ini, pikirkan itu. Seperti yang Ibu katakan tadi. Dan saya merasakan seperti yang Ibu rasakan. Dan saya yakin host kita juga merasakan seperti yang Ibu rasakan. Dan saya yakin pemirsa kita yang mendengarkan acara ini sekarang ini pun merasakan seperti yang Bapak Ibu rasakan. Bahkan para sahabat Nabi merasakannya. Maka itu hal yang lumrah, dalam arti kata bukannya dirawat, tidak. Tapi itulah manusiawi. Itu sesuatu yang normali saja. Bahwa manusia terkadang terbawa oleh iblis atau bala tentaranya untuk lari dari sesuatu yang bukan sholat dalam pikirannya, dalam ingatannya, walaupun jasadnya dan lisannya masih bergerak untuk sholat. Apatah lagi ketika menjadi makmum, hilang kesibukan membaca Al-Quran, kesibukannya hanya beralih ke mendengar saja. Ditambah lagi musibah yang banyak melanda di zaman kita sekarang adalah mendengar saja, tak tahu artinya. Sehingga hilang kesempatan untuk tadabbur, disebabkan memang ketidaktahuan dan keterbatasan di dalam bahasa Arab, sehingga tidak tahu apa yang dibaca oleh imam. Saya ingin mengatakan begini, berapa ibu yang dapat khusyuknya, segitulah pahalanya. Berapa yang terbuang khusyuknya, maka hilanglah pahala sebanyak itu pula. Ada orang yang sholat kata Nabi SAW, dia dapat pahala full. Ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang sepertiga, ada yang seperlima, ada yang seperenam. Kenapa sholatnya sama tapi hasilnya macam-macam? Sesuai dengan tingkat kekhusyukan di dalam sholat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan kedua tadi, antum apakah ingat? Nah, kita bacakan dulu, Ustaz. Enggak, yang tadi. Pertanyaan kedua dari ibu tadi apa? Apa lupa juga, Ustaz? Antum juga lupa. Mudah-mudahan kita ingat, nanti kita jawab lagi. Nah, jazakallah khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Mudah-mudahan ibu yang bertanya juga bisa memahami, dan jika waktu memungkinkan kita akan menjawab pertanyaan ibu yang kedua. Sebelum kita tutup untuk kesempatan hari ini di program Jemaah Bertanya Ustadz Menjawab, kita akan minta nasihat Ustadz dulu untuk terakhir, Ustadz. Walitafadhal masykur, Ustadz. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat, dimanapun Anda berada, rahimani rahimakumullah. Ramadan belum sampai setengahnya. Belum sampai setengahnya Ramadan. Masih ada setengah lebih Ramadan di depan kita. Pertanyaannya adalah, sudah sampai di mana kita dengan hampir setengah Ramadan yang sudah berlalu? Apakah full power? Ataukah setengah-setengah? Atau ya biasa-biasa aja? Setengah pun tidak. Mari masing-masing kita introspeksi diri. Mari masing-masing kita lihat diri sendiri, pelajari diri sendiri, buat kesimpulan yang jujur. Apakah kita sudah full power? Atau kita masih setengah-setengah, kadang iya, kadang tidak? Atau kita memang tak pernah berusaha untuk setengah, apalagi full power? Kalau bagi Anda yang sudah full power rasanya, maka alangkah mulianya apa yang Anda lakukan, dan alangkah bahagianya dirimu sekarang ketika Anda bisa full power untuk Rabbmu. Tentu full power ini ada dua ya, full power berhenti maksiat dan full power dengan aneka ragam taat. Jangan hanya taatnya saja. Ini banyak manusia tertipu di zaman sekarang, full power di taat sekaligus full power dalam maksiat. Ini aneh. Karena maksiat akan membatalkan atau menghanguskan pahala puasa, walau tidak membatalkan puasa. Bagi Anda yang masih setengah-setengah, ayo, masih ada kesempatan untuk lebih semangat lagi dari yang ada sekarang. Ayo berteman dengan orang-orang yang semangat. Ayo datangi majlis-majlis yang mudah-mudahan bisa memupuk semangat Anda lebih daripada yang sekarang terjadi. Mumpung Ramadan belum berakhir, kesempatan masih ada.
dan Ramadan yang terbaik masih ada di ujung sana. Kita belum sampai kepada Ramadan yang terbaik, yaitu 10-nya yang terakhir. Maka perbaiki agar ketika datang Ramadan yang paling utama, 10 yang terakhir, kita bisa sampai kepada full power sebelum Ramadan itu tiba, sebelum yang 10 terakhir itu tiba. Bagi Anda yang biasa-biasa saja, saudaraku, saudariku, tidakkah Anda merasa spesial di bulan Ramadan? Tidakkah bagimu bulan yang spesial di sisi Allah, di sisi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di sisi orang-orang yang beriman spesial? Tidakkah Anda merasa spesial sehingga Anda layak untuk melakukan hal yang spesial pula? Ada yang berbeda darimu di bulan Ramadan dibanding tidak Ramadan. Ayolah, Anda sedang berada di hari-hari mulia, di saat-saat mulia, di detik-detik mulia. Jangan sampai kemuliaan Ramadan tak ada apa-apanya dalam dirimu. Ini ada kesalahan berat. Kalaulah datang kepada kita di rumah kita tamu yang hormat, tamu yang kita hormati, tamu yang kita muliakan, kita pasti tidak akan mau menyambut tamu itu ala kadar. Pasti kita siapkan sesuatu yang menurut kita layak untuk menyambut tamu yang kita muliakan itu. Entah yang akan datang adalah Pak Camat, entah yang akan datang adalah Pak Gubernur, entah yang datang adalah Pak Bupati, atau yang datang adalah orang yang sangat kita muliakan, kita segani dari guru-guru kita yang pernah mendidik kita misalnya. Ketika datang dia dan dia adalah orang yang spesial, tak mungkin kita hanya siapkan air putih saja. Tak mungkin kita hanya siapkan air putih saja dan tak ada apa-apa selain itu, dan itu pun kita tak spesial dalam melayani dia. Pasti kita membuat sesuatu. Minimal kita cari apakah ada cake di belakang, apakah ada buah di belakang, atau kita perintahkan istri kita untuk membuat minuman kesukaan orang yang kita muliakan ini, semacam kopi pahit kah, non sugar, kemudian apakah itu juga teh tawar misalnya, atau apakah itu kopi susu yang disukai dan kita tahu disukai oleh orang yang kita muliakan, yang datang bertamu ke rumah kita, saking bahagianya kita. Kalau begini kita kepada tamu manusia, bagaimana kalau yang datang adalah tamu datang dari Allah? Ramadan yang Allah datangkan kepada kita. Maka aksi kita biasa-biasa saja itu tidaklah biasa. Kita sudah salah dalam menyambut tamu mulia bernama Ramadan. Ayo saudaraku, bangkit. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan bangkit. Ayo saudariku, bangkit. Masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Innamal amalu bil khawatim. Amal itu tergantung ke bahagian akhirnya. Mari kita saling mendoakan. Semoga Anda, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asli TV, bisa menjadi orang-orang yang full power dalam ibadah dan ketaatan. Baik berhenti dari maksiat atau beraneka ragam taat. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihat penutupnya di kesempatan hari ini di program kita Jemaah Bertanya Ustaz Menjawab. Kita juga mengucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan untuk antum dan antuna yang sudah menelpon di 0811 755 0606. Mudah-mudahan pertanyaan antum semua bisa terjawab di lain waktu dan kesempatan. Untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat juga di layanan WhatsApp. Karena keterbatasan waktu kita cukupkan untuk hari ini. Dan jazakumullah khairan Ustaz untuk waktunya dan juga ilmunya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bersama dan menjawab pertanyaan-pertanyaan antum. Baik, mudah-mudahan Ramadan kita dan puasa kita di tahun ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi insan yang bertakwa. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Kita akan bertanya jawab hal-hal yang berhubungan dengan syariat biidznillahi azza wa jalla.